Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fahira dari jurusan Biologi, kelas Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tujuan bangsa, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan, merupakan hal yang membuat kita merasa perlu dalam mempertahankan nasionalisme Indonesia. Baik, pada pertanyaan kedua, yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Untuk jawaban nomor 2, mengenai nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama, yaitu terdapat dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan juga merupakan sebagai jati diri dari bangsa Indonesia. Kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Dalam kondisi globalisasi, nasionalisme saat ini membuat manusia saling terhubung dan pembatasan antar negara menjadi semakin kabur. Dalam globalisasi saat ini berkaitan dengan kewarganegaraan global, di mana masyarakat dari seluruh penjuru dunia bersatu untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi melalui kontribusi dan tindakan yang nyata. Indonesia memiliki warga negara dengan kawan intelektual yang tinggi yang akan lebih baik jika bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pemikiran dan kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa dan masyarakat dunia. Namun, tindakan dan kontribusi ini harus didasarkan pada jiwa nasionalisme yang tinggi. Karena dengan begitu, masyarakat Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional dalam kepentingan pribadi atau golongan. Dengan nasionalisme akan membuat masyarakat Indonesia memiliki akar yang kuat dan mencari aspirasi dan tindakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut pada pertanyaan keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawaban pada nomor 4 yaitu perubahan yang terjadi karena zaman dan teknologi yang semakin berkembang. Dengan perkembangan teknologi yang tidak disaring terlebih dahulu bisa menggeser pemaknaan nilai-nilai nasionalisme. Dalam perubahan makna nasionalisme, kita harus tetap memperhatikan makna nasionalisme yang sebenarnya. Jangan sampai nilai-nilai nasionalisme menjadi tidak sesuai dengan akar, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dan jangan sampai pula nilai-nilai nasionalisme luntur dalam diri kita. Baik, kita lanjut pada nomor 5, yaitu apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme ini?
Adapun jawaban dari nomor 5 yaitu tidak. Karena ketika kita mengadopsi kewarganegaraan ganda, kita melewati beberapa tahapan untuk menjadi warga negara tersebut. Seperti halnya mengikuti ujian kewarganegaraan. Apabila kita lulus, maka kita harus mengikuti upacara dan pengambilan sumpah kesetiaan. Oleh karena itu, jika kita mengikuti ideologi negara dari luar, maka kita dapat melenturkan nilai-nilai nasionalisme terhadap negara Indonesia, karena sesungguhnya setiap negara mempunyai ideologi yang berbeda dan cara atau pandangan hidup yang berbeda pula. Kita lanjut pada nomor 6, yaitu apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Adapun jawabannya yaitu bisa, dengan cara yang pertama memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kita harus menjadi bangsa yang tidak mudah pecah belah. Yang ketiga, jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita juga harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus jadikan dinamika dan perubahan ini sebagai sesuatu yang positif, dan kita harus mengembangkan sikap toleransi agar tidak terjadi perpecahan antara satu dan yang lain. Baik, mungkin itu jawaban dari saya terhadap pertanyaan dari ujian tengah semester ini pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Andi Fahira, pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.